Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya yang ada dimanapun. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 7. Bagaimana cara kita agar lolos di tahap 2 atau khususnya tahap simulasi mengajar? Menurut pengalaman saya, yang pertama adalah saya merancang RPP yang sekiranya saya bisa melakukan dan sederhana, tetapi kelas itu atau RPP yang kita rancang itu seperti seolah-olah kelas yang hidup. Jadi anak-anak yang aktif, bukan kita yang aktif, tapi muridnya yang aktif. Sehingga saya rancang sedemikian rupa menggunakan media pembelajaran. Tentu saja saran saya media pembelajarannya adalah media gambar saja dan benda konkret. Kalau kita menggunakan LCD takutnya nanti ada kendala, mungkin loadingnya lama atau apapun lah. Jadi kalau gambar kan kita tinggal tempel, yang sudah kita tempel tentu saja di papan tulis atau di mana, di tembok rumah, dan benda konkret itu yang utama menurut saya. Media pembelajarannya itu. Kemudian setelah kita merancang, kita pelajari RPP itu, kita bukan hafalkan, tapi kita pahami langkah-langkahnya, dimulai dari kegiatan awal pembelajaran, kemudian inti dan penutup. Durasi 10 menit kita bagi, mungkin untuk pembukaan atau pendahuluan itu 2 menit, karena di situ kita biasanya menyiapkan atau menyiapkan kesiapan belajar siswa kita, misalnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dengan bertepuk, yel-yel, berdoa dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya kita buat sehingga anak-anak seolah-olah yang aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif, misalnya dengan diskusi, kemudian dengan anak-anak itu mencari informasi di luar kelas boleh, ataupun di dalam kelas, kemudian menemukan atau mendemonstrasikan. Itu adalah kegiatan yang menurut saya membuat siswa aktif. Dan penutupnya mungkin sekitar 1 menit saja kalau untuk penutup. Setelah kita paham, kita praktekkan sebelum simulasi atau sebelum jadwal kita praktekkan dalam waktu 10 menit itu. Bisa nggak kita melaksanakan RPP kita. Jadi nanti kita akan tahu, oh kalau saya berbicara seperti ini sepertinya nggak nyambung, kalau saya melakukan ini sepertinya makan waktu. Jadi kita bisa atur strategi bagaimana cara kita untuk menyajikan RPP dalam waktu durasi 10 menit, sehingga kita tidak karena apa? Karena biasanya akan dijelaskan oleh tim monitoring atau tim penilai, kalau melebihi 10 menit itu kita akan di stop. Jadi daripada kita di stop, lebih baik kita maksimalkan kalau bisa kurang dari 10 menit, tapi semua tersampaikan. Jadi kita praktekkan dulu, kita belajar dulu, dengan yang penting adalah dengan tetap menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi teman kita mungkin di ruang lain akan menyaksikan kita simulasi dengan Zoom, sehingga kita bisa mengukur koneksi dari internet, atau oh kalau di ruangan ini internetnya agak lemot, misalnya kita cari ruangan lain, seperti itu. Jadi langsung kita buat seolah-olah kita Zoom. Jadi kita praktekkan dengan Zoom yang dilihat oleh teman kita di ruang lain. Nah dari situ kita akan tanya ke teman kita, bagaimana suara saya, apa sudah terdengar, bagaimana sinyalnya, seperti itu. Jadi H-1 mungkin kita bisa belajar, kita bisa praktekkan. Itu yang pengalaman saya, menurut saya. Dan ini bukan ngajari jelek, cuma untuk mengantisipasi. Mungkin ada beberapa bagian yang kadang kita sulit atau sering lupa, mungkin bagian inti di langkah-langkah inti.
kita buat satu catatan, misalnya di inti saja, di kegiatan inti dari setelah anak, misalnya ini anak-anak membentuk kelompok, kemudian anak-anak mendemonstrasikan atau anak-anak mendiskusikan, itu kita tulis di kertas manila besar, kita tempel di tembok yang sekiranya kita bisa melihat nanti saat simulasi. Mengapa demikian? Alur tadi kita gunakan sebagai patokan supaya kita nggak ngelambiar kemana-mana, sehingga nanti waktunya termakan. Ya bukan kerpean, cuma apa ya, sistematikanya, jadi urutannya kita tulis di kertas besar, kita tempel sebagai acuan. Oh setelah ini nanti saya ini, ya itu untuk apa ya namanya, supaya kita tetap fokus di alur pembelajaran kita. Itu tips dari saya. Kemudian setelah itu kita akan ditanya, setelah pembelajaran selesai, yang ditanyakan kelemahan atau kekurangan dari pembelajaran kita apa, kelebihannya apa, kemudian apa yang kita gunakan medianya, kemudian metodenya, kemudian apa kendala-kendala itu, bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadi tim penilai tidak mencari kesalahan kita, tetapi kita yang menemukan kekurangan kita sendiri, sehingga dan kita menemukan solusi dari kekurangan tadi. Misalnya di kelas saya waktu itu, di RPP saya gunakan, karena waktu itu masih sistem daring, jadi sistem daring kekurangannya yaitu kita sulit untuk mengontrol atau mengawasi anak-anak di rumah, kemudian sinyal, kemudian apalagi ya, kekurangannya dalam waktu itu tidak daring, jadi seolah-olah tatap muka. Jadi saya waktu itu kekurangan dari pembelajaran saya adalah karena siswa saya banyak, ada 44, jadi saya sulit untuk mengorganisasi kelompok, sehingga pembentukan kelompok kan besar, misalnya ada 8 kelompok, satu kelompok 5 orang sampai 6 orang. Nah, sehingga pengawasan kita lebih ekstra. Terus penggunaan diskusi, dalam diskusi kelemahannya saat anak-anak berdiskusi, kelompok lain masih ada yang bergurau. Nah, semacam itu. Jadi kita menemukan kekurangan-kekurangan di pembelajaran kita dan menemukan solusi nanti. Itu saja mungkin dari pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang buruk jangan diikuti, yang baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman atau Bapak Ibu guru untuk tips wawancara kita di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.